Kita dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri Kresna Bayu Rizky, dan yang kedua Yahya Ayasi Muhammad, yang ketiga Muhammad Rifki Saifur Rahmat, dan yang keempat Robi Habib Mulyawan Lubis. Dalam kesempatan yang berharga ini kita akan menjelaskan kepada kalian video singkat tentang yaitu video investigasi singkat yang menjelaskan praktik bisnis yang melanggar undang-undang Antitrust nomor 5 tahun 1999. Dengan dari sini kita akan menjelaskan yang pertama itu apa dan siapa perusahaan yang terduga melakukan praktik monopoli. Perusahaan yang terduga melakukan praktik monopoli yaitu ada dua perusahaan, yaitu perusahaan Yamaha dan Honda. Ini kasusnya itu praktik kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic yang 110 sampai 125 cc di negara ini, di Indonesia. Nah, hukuman yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yaitu dengan denda total 47,5 miliar. Nah, hal ini berdasarkan pembacaan putusan perkara nomor 04 KPPU 2016 terkait dugaan pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri sepeda motor jenis skuter matic 110 sampai 125 cc di Indonesia yang digelar pada Senin 20 Februari di kantor KPPU di Jakarta. Nah, dalam putusan perkara tersebut majelis menghukum denda dengan total 47,5 miliar. Rinciannya, Yamaha selaku pihak telapor 1 diberikan sanksi sebesar 25 miliar, dan sedangkan Honda selaku pihak telapor 2 itu dikenakan sanksi senilai 22,5 miliar. Jadi dari jumlah tersebut Yamaha paling dirugikan dengan total 25 miliar, sedangkan Honda 22,5 miliar. Nah, komisi menyatakan atau KPPU menyatakan bahwa telapor 1 dan 2 itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Selanjutnya yaitu adalah berapakah jumlah pangsa pasar perusahaan tersebut pada saat itu. Pada saat itu KPPU saat mulai menginvestigasi dua perusahaan raksasa ini, Honda AHM memiliki pangsa pasar sebesar 67% atau memiliki penjualan sebanyak 5 juta unit. Selanjutnya Yamaha memiliki pangsa pasar sebesar 30%, yang mana memiliki penjualan sebanyak 2,3 juta unit. Nah, hal ini yang membuat KPPU menganalisis kasus tersebut. Salah satu alasan kenapa KPPU mulai analisis kasus tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa efek yang ditimbulkan dari kasus Yamaha dan Honda ini. Efek samping yaitu adalah adanya dendaan dari KPU seperti yang dikutip dalam berita NCC Indonesia. Itu disebutkan bahwa efek samping vonis KPPU atas kartel Yamaha dan Honda. Di sini dijelaskan bahwa vonis yang sudah diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terhadap Astra Honda Motor dan Yamaha Indonesia Manufacturing Motor bagi sebagian pihak dianggap akan banyak merugikan industri sepeda motor di tanah air, bahkan diprediksi dapat merusak iklim investasi. Jadi kemungkinan akan merusak investasi dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai terlapor, Deputy Head of Corporate Communication Astra Honda Motor, Ahmad Hamid Budin mengaku vonis tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap penjualannya di Indonesia. Meskipun begitu, bukan tidak mungkin vonis akan merusak citra yang sudah dibangun Honda.
Di sisi lain, sebagian perwakilan pemangku kepentingan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian, Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan, jika perginya investor dari tanah air ialah dampak terburuk dalam kondisi itu, investor akan lebih memilih negara tetangga dalam membuka pabriknya, maka akan menurunlah jumlah investor di dalam negeri karena kasus ini. Dengan begitu, tidak hanya merusak iklim investasi, melainkan juga berdampak besar kepada lapangan pekerjaan. Ya, selanjutnya itu adalah analisis supply dan demand dan juga consumer behavior pada kasus ini. Seperti kita tahu, pada tahun 2014 sampai tahun 2017 ada transisi di mana orang sebelumnya memakai motor bebek menjadi motor matic. Nah, pada saat itu demand atau permintaan atas motor matic ini sedang tinggi dan supply juga sedang tinggi, juga pasti akan naik. Nah, pada kasus ini sang perusahaan yaitu Yamaha dan Honda melakukan kerjasama atau memonopoli dengan cara yang tadinya harga motor matic itu dia antara 8 jutaan dinaikkan ke harga 12 sampai 14 juta. Seperti itu. Tapi karena motor matic ini jadi suatu acuan motor baru untuk dipakai sehari-hari, maka demand tetap naik. Nah, untuk consumer behavior pada saat itu banyak konsumen seperti yang saya lihat di sini merasa kerugian karena harga yang terlalu mahal, sedangkan sangat membutuhkan motor matic tersebut, seperti itu. Nah, YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berkata bahwasanya Carter adalah membuat pelaku usaha menikmati keuntungan berlebihan, tapi sisi lain membuat kerugian konsumen karena harus membayar lebih mahal di luar kewajaran. Nah, jadi para perilaku konsumen yang melihat hal ini merasa kecewa dan merasa dirugikan atas kasus ini karena mereka harus mengeluarkan harga atau kocek lebih mahal untuk mendapatkan skuter matic yang mereka butuhkan, yang mana lebih digemari untuk dipakai untuk sehari-hari daripada motor yang bebek, motor kopling dan lain-lainnya, seperti itu. Ya, mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.